Assalamualaikum, kali ini aku mau nyeritain sebuah kisah yang ada di Jepang pada tahun 2016. Jadi tuh ada anak umur 7 tahun yang hilang di hutan. Dan hutan ini tuh bukan hutan biasa ya, hutan ini tuh ada beruang liarnya. Tahu sendiri kan beruang tuh kayak apa kan ganasnya. Dan plot twistnya anak ini tuh nggak tersesat ya. Jadi ternyata orang tuanya tuh ninggalin dia di situ sendirian di hutan. Tujuannya untuk ngasih pelajaran karena si anak ini tuh nakal. Nah, tapi pas mereka balik, itu bocah tuh udah nggak ada. Satu Jepang langsung geger dong ya, dan 6 hari setelahnya anak itu ditemukan dan hebatnya dia masih hidup. Nah, yang jadi misteri gimana anak itu bisa survive di tengah hutan sendirian tanpa bawa apa-apa sama sekali. Nah, disinilah kisah ini mulai bikin bingung. Awalnya orang tuanya nggak langsung panik. Mereka kira anak itu ngumpet di sekitaran jalan. Mereka panggil-panggil, nggak ada jawaban. Dicari ke sekitaran jalan, ke semak-semak, tetap nggak ketemu. Setengah jam lewat, lalu 1 jam. Baru di situ mereka mulai takut. Hari mulai sore. Di daerah itu kalau matahari turun, gelapnya cepat. Dan ada satu hal yang baru kepikiran sama ayahnya. Hutan itu kan ada beruangnya, dan mereka tuh baru sadar ini bukan hukuman lagi, tapi anak ini beneran hilang. Dan akhirnya mereka nelpon polisi. Tapi ada satu hal, mereka tuh gak mau jujur sama apa yang sebenarnya terjadi. Polisi datang gak lama setelah telepon itu. Pas sampai di lokasi, polisi langsung tanya, "Pak, bisa tolong jelaskan urutan kejadiannya? Terakhir kali anak bapak terlihat di mana dan lagi ngapain?" Itu Pak, tadi kami lagi piknik keluarga sambil cari sayuran liar. Terus tiba-tiba aja dia lari, ngejauh, dan kami udah cari tapi nggak ketemu. Padahal bukan itu kejadiannya. Jadi sebelum kejadian di hutan ini tuh awalnya si anak ini tuh lagi main di sebuah taman. Dan jujur aja emang hari itu tuh dia lagi nakal-nakalnya. Dia tuh hobi lempar-lemparin batu ke arah mobil, bahkan orang-orang yang lewat. Orang tuanya udah capek negur, tapi bocah ini nggak dengerin. Di situ ayahnya habis kesabaran. Dia pengen kasih shock terapi biar anaknya kapok. Akhirnya pas jalan pulang, ayahnya nekat. Anak ini diturunin paksa di pinggir hutan sendirian. Terus mobilnya jalan menjauh. Niatnya cuma mau ditinggal 5 menit biar dia takut. Tapi siapa sangka pas ayahnya balik, ini bocah udah hilang. Begitu polisi dengar itu, pencariannya langsung berubah. Ini bukan lagi anak tersesat. Ini anak kecil sendirian di hutan. Dan malam mulai turun. Di daerah pegunungan gelapnya cepat. Beberapa menit sebelumnya masih terang, sekarang udah hampir nggak kelihatan jalan. Tim pencari mulai menyebar, ada polisi, relawan, bahkan anjing pelacak. Tapi masalahnya, jejaknya nggak ketemu. Seolah-olah anak itu hilang begitu aja. Suhu malam itu turun drastis dan semua orang kepikiran satu hal. Di hutan itu banyak beruang liar. Anak 7 tahun sendirian, nggak pakai jaket lagi. Malam pertama lewat, dia belum ditemukan. Dan sejak sore tadi, nggak ada yang tahu dia ada di mana. Pagi harinya pencarian diperluas. Helikopter mulai menyisir dari udara. Hutan itu jauh lebih luas dari yang mereka kira. Sampai hari kedua pun, hasilnya tetap nihil. Di titik ini banyak orang yang sudah mulai pesimis. Mereka mikir peluang anak ini buat selamat makin kecil. Hari ketiga belum ada kabar. Tim mencari mulai masuk lebih dalam ke hutan. Medannya berat, banyak semak dan lereng, dan satu hal mulai jadi masalah. Jejaknya benar-benar hilang. Anjing pelacak pun berhenti di satu titik, lalu nggak bisa lanjut. Suhu malam terus turun, tanpa makanan, tanpa tempat berlindung. Anak sekecil itu biasanya nggak bisa bertahan lama. Bahkan beberapa relawan mulai percaya mereka mungkin sudah terlambat, tapi pencarian tetap dilanjutkan. Hari keempat masih nihil.
Hari kelima tetap nggak ditemukan. Kabar hilangnya anak ini mulai ramai di berita. Banyak orang datang bantu nyari. Tapi hutan itu terlalu luas. Masuk hari ke-6, tentara ikut turun tangan. Mereka mulai menyisir sampai ke area latihan militer di kota Nanae, Hokkaido. Lokasinya sekitar 4 km dari titik awal dia hilang. Bayangin, anak sekecil itu sudah jalan sejauh itu sendirian. Di sana ada satu bangunan kecil yang sebenarnya udah pernah dilewati sama tim pencari sebelumnya. Awalnya kali ini mereka tuh nggak berharap apa-apa ya. Mereka cuma mau mastiin aja. Tapi pas pintunya dibuka, di dalam ruangan gelap itu mereka melihat seorang anak kecil sedang berdiri sendirian. Dan pas tentara itu manggil namanya, dia nggak jawab. Itu dia si Yamato Tanoka. Dia masih hidup. Satu Jepang langsung shock. Gimana bisa? Ternyata selama 6 hari itu, dia terus berjalan menembus hutan sampai akhirnya nemu bangunan militer ini. Di situ dia bertahan hidup cuma dengan satu hal, yaitu air. Dia minum dari keran di luar bangunan, dan tidur di lantai bangunan itu cuma beralaskan 2 matras tua yang dia temukan di sana. Selama 6 hari, dia nggak makan apa-apa sama sekali. Dokter yang meriksanya pun sampai geleng-geleng kepala. Anehnya, kondisinya nggak separah yang dibayangin. Meski badannya lemas, dia cuma kena dehidrasi ringan dan beberapa lecet di kulitnya. Fisik dan mental anak ini benar-benar di luar nalar. Begitu dikabari anaknya ketemu, ayahnya, Takayuki Tanoka, langsung lari ke lokasi dengan mata yang masih sembab. Di depan banyak orang, dia nunduk sedalam-dalamnya. Sambil berurai air mata, dia berterima kasih banget sama tim penyelamat yang enggak menyerah nyari anaknya. Dia juga minta maaf karena kelalaiannya sudah merepotkan banyak orang dengan suara yang masih bergetar. Dia sempat bilang begini, "Kami sudah memikirkan tindakan kami dan itu memang sangat berlebihan. Kami sangat menyayangi dia, tapi mulai sekarang kami akan memberikan perhatian yang jauh lebih baik." Kejadian ini benar-benar memecah belah opini publik Jepang pada saat itu. Ada yang marah besar dan bilang, ini sih bukan ngedidik, ini mah nyiksa anak gitu kan. Tapi di satu sisi ada juga yang berpendapat kalau rasa bersalah dan rasa ketakutan yang dialami ayahnya selama 6 hari itu juga jauh lebih berat dari penjara manapun. Jujur ya, kalau kejadian ini dialami sama anak-anak milenial yang familiar sama didikan VOC kayak kita-kita ini, udah pasti bakal dapet penghargaan sabuk cinta dan juga cubitan manja dari orang tua ya kalau kita ketahuan nakal. Relate nggak? Tapi ya itulah, tiap orang tua punya cara mereka untuk mendidik anaknya masing-masing. Ya termasuk Bapak Takayuki Tanoka ini, niatnya mungkin sama, pengen ngasih pelajaran untuk anaknya gitu. Tapi ternyata malah ngebayain nyawa si anaknya itu sendiri. Salah langkah sedikit aja bisa penyesalan seumur hidup. Tapi terlepas dari perdebatan ini, kita nggak bisa mengelak ya kalau si anak itu punya mental yang sekuat baja. Kalau orang dewasa mungkin bakal menyerah ya, dan bakal putus asa lah, nggak bakal bisa bertahan di hutan yang gitu, yang begitu seremnya sendirian gitu ya, nggak makan, nggak minum, nggak apa gitu. Tapi si anak ini alhamdulillahnya masih diberi kemudahan dan kekuatan juga di badannya ya sama Allah gitu. Dia membuktikan kalau rasa ingin terus hidup bisa mengalahkan ketakutan dan dinginnya sendirian di dalam hutan. Oke geng, terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka boleh minta like-nya dan jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita yang unik dari channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.